Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa amarana bitta'ah wa amarana bil ibadah fi kulli makanin wa hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi 'allamana sabra war ridha ala kulli bima qadallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang halaqah kaum bapak dan kaum ibu yang sama-sama kita mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada halaqah malam hari ini tuntuan mulai dengan ungkapan Imam Syafi'i lagi. Kata Imam Syafi'i, man arafallaha, barang siapa yang tahu siapa itu Allah, bagaimana Allah, azala tuhmah, dengan husnuzan. Ketika dia kekurangan harta, jangan menyalahkan Allah. Ketika dia sakit, enggak menyalahkan Allah. Sambungan ungkapan Syafi'i, wa qala kullu fi'lihi bil hikmah, maka semua yang Allah kubur, yang Allah jadikan itu ada hikmahnya. Ini ungkapan Imam Syafi'i, man arafallaha azala tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Barang siapa yang mengenal Allah, yang tahu Allah dengan husnuzan, maka dia akan katakan bahwa semua yang Allah lakukan ini dia punya hikmahnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian jemaah yang Tuhan hormati, mohon maaf sebelumnya. Ini kita kembali sedikit ke awal halaqah kita. Ini halaqah kita ambil temanya dia adalah akhlak. Mungkin di awal pertemuan dahulu kita lupa menjelaskan ini masalah apa bedanya antara akhlak dengan moral mungkin, atau dengan budi pekerti, atau mungkin dengan etika. Secara umum kita bangsa Indonesia ini mengenal bahasa dia budi pekerti, etika, atau moral. Maka muncullah pertanyaan, apakah sama antara akhlak dengan moral atau etika yang kita ketahui? Ketika seorang anak patuh ke orang tuanya, taat ke urinci, ini jitakeun akhlak, jitakeun ngan moral atau etika. Namun bedanya adalah kalau akhlak itu budi pekerti atau kelakuan yang muncul, yang lahir karena keyakinan. Karena Allah perintahkan bahwa janganlah kamu ini durhaka ke urinci. Maka seorang muslim tadi jangan durhaka ke urinci, dipatuhi urinci, itulah namanya dia akhlak. Ketika anak orang Nasrani, dia patuh ke orang tuanya juga, maka itu namanya bukan akhlak, namun dia budi pekerti. Nah, kalau begitu beda antara akhlak dengan budi pekerti atau perilaku lainnya. Akhlak ini lahir karena keyakinan. Kita tidak mencuri. Kita meyakini bahwa orang-orang yang mencuri itu akan diazab Allah. Kita enggak mencuri karena Rasulullah mengajarkan kita ini untuk tidak mencuri. Maka inilah akhlak. Ketika orang tidak berbohong, Rasul mengajarkan untuk jujur. Maka ketika dia tidak berbohong, maka ini bagian dari akhlak.
Bapak, Ibu yang dihormati, malam hari ini di antara akhlak yang perlu kita miliki dan khalifah Nabi mencontohkan, para ulama mencontohkan. Ini istilahnya dia yang pertama zuhud, yang kedua dia wara'. Dua istilah ini kalau kita tengok buku fikih ataupun ini buku akhlak, maka kita akan jawaban dia apa itu zuhud, apa itu wara'. Zuhud secara bahasa dari kata dia zahada yazhudu zahada atau zuhudan. Dan secara bahasa maknanya dia yang sedikit. Itu zuhud. Dalam Al-Quran surah Yusuf ayat ke-20 itu Allah ungkapkan wa kanu fihi minaz zahidin. Saudara Yusuf menjual Yusuf ke orang kabilah-kabilah ini dengan harga yang sangat sedikit. Maka makna zuhud secara bahasa dia adalah yang sedikit. Namun pengembangannya, bagaimana orang-orang yang zuhud? Orang-orang yang dia punya peluang untuk lebih berkembang, lebih maju. Namun dia menganggap itu sedikit. Sehingga orang ini enggak berbangga dengan apa yang dia miliki. Umar bin Khattab termasuk ini khalifah yang zuhud. Kenapa? Umar bin Khattab ini seorang presiden ini. Semua dia punya. Kalau dia mau mewah, dia dapat. Seorang presiden. Seandainya Umar mau rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, harta yang melimpah, Umar punya peluang untuk menjadi orang yang termewah. Apa yang terjadi? Suatu hari anak Umar pulang ke rumah menangis. Umar tanya, kenapa ya Ananda? Anaknya menjawab, ya ayahanda, tadi di sekolah semua kawan-kawan kami ini mengejek saya. Kenapa diejek, kata Umar? Baju saya compang-camping. Di atas tambal, di belakang tambal, depan tambalan. Anak seorang presiden punya baju dia ditambal-tambal. Umar menangis. Semua orang sayang Umar pun termasuk orang yang sayang anaknya. Hari itu juga Umar berangkat ke Baitul Mal dengan tujuan ini meminjam uang Baitul Mal, nanti dibayar gaji dia bulan depan. Kepunya pinjam Baitul Mal untuk membeli baju untuk anaknya yang jadi bahan ejekan kawan-kawannya. Namun apa yang terjadi? Tak kala Umar sampai ke Baitul Mal, mau minjam uang ke Baitul Mal, dengan konsekuensi dibayar nanti potong gajinya bulan depan. Terpikirlah oleh Umar, seandainya hari ini saya pinjam uang, apakah saya mampu atau mampu menjamin bahwa saya masih hidup bulan depan? Seandainya saya meninggal sebelum bulan depan, sementara saya berhutang dengan Baitul Mal. Akhirnya Umar urungkan niatnya, nggak dia ambil uang untuk beli bajian. Dia kembali pulang, dia katakan kepada anaknya, "Ne, sabar bu, neprehnya bulan depan. Kita beli baju bulan depan." Ini seorang anak presiden. Artinya tadi Umar termasuk orang yang zuhud. Atau dengan kekuasaan dia seorang presiden, dia perintahkan anak buahnya, tolong beli baju untuk anak saya. Kan sah-sah saja. Namun Umar enggak melakukannya. Ini dia makna zuhud. Walaupun dia punya, dia anggap yang dia punya ini sedikit, sehingga dia enggak berbangga, enggak merasa angkuh,
enggak sombong dengan apa yang dia miliki. Yang kedua adalah wara'. Wara' dari bahasa kata dia wari'a yari'u wara'an. Ini wara' bermakna dia menahan diri. Secara bahasa wara' itu menahan diri. Rasulullah mencontohkan, Rasul mendapatkan banyak buah kurma, namun Rasul menahan diri untuk nggak makan buah kurma itu. Langsung nggak tahu apakah ini kurma hadiah, apakah ini kurma sedekah, apakah ini kurma zakat. Nabi menahan diri. Karena Rasulullah katakan, Rasul mengharamkan Rasul dan keluarganya dan keturunannya dari makan zakat. Di ujung hadis Rasulullah, fa innahu awsakhun nas, karena zakat itu kotoran manusia. Nabi melarang ini. Semua anaknya, semua cucu-cucunya ini untuk makan zakat. Dan bahkan seorang anak kecil, cucu Nabi yang bernama dia Husain, itu makan kurma zakat. Nabi katakan, ya Husain, muntahkan. Namun animik yang galak baju kurmanya hanya muntahkan dia. Rasulullah ambillah dari tenggorokan Husain kurma yang kali pajo bunuh. Rasulullah haramkan tadi cucunya tadi sampai dia pajo zakat. Kan zakat itu ausakhun nas. Tapi nggak tega menengok anaknya, cucunya makan makanan kotoran manusia. Maka Rasul ketika mendapatkan dia buah kurma tadi, Rasul nggak makan, menahan diri. Supaya apa ini? Dia pastikan bahwa kurma ini hadiah atau zakat atau apa. Jangan sampai Rasulullah memakan buah kurma yang dia zakat. Maka dari seorang sahabat namanya Ubaidillah An-Nu'man, ini hadis rawahu Bukhari dan Muslim, Rasulullah katakan innal harama bayanu. Yang haram itu kajelah. Fa innal halala bayanu. Yang halal pun juga sudah jelas. Kalau begitu haram yang halal itu jelas. Fama bainahuma umur mutasyabihat. Adapun antara dua hal ini, antara yang halal haram tadi, itulah syubhat. Sambungan hadis, fajtanibu syubhat, jauhilah syubhat ini. Paman ijtanaba an syubhat, yang menjauhi syubhat, fasalima dinuhu wa irdu, maka selamatlah agamanya dan kehormatannya. Paman waqa'a fi syubhat, yang sempat melakukan syubhat, maka Rasulullah fa innahu waqa'a fil haram, orang ini sudah melakukan yang haram. Rasul menggambarkan sebuah contoh, sebuah perumpamaan ini, seorang pengembala yang mengembalakan domba-dombanya di samping kebun yang dia dipagar, dan kebun itu dilarang bagi hewan dia ini untuk makan rumputnya, karena itu punya orang. Kalau seandainya pengembala tadi dekat-dekat dengan kebun itu, ujung-ujungnya nanti yang totonya akan makan juga dia rumput di sampingnya yang dilarang. Betul, syubhat bukan haram. Tapi orang-orang yang sering melakukan syubhat ini, sering syubhat, ujung-ujungnya orang ini dekat dengan keharam. Timbullah bahasa kabiasa. Jika laginya dibolehkan hai laginya. Ini ungkapan bahasa yang kebiasa dengan syubhat, dan ujungnya dia waqa'a fil haram. Nabi mengajarkan kita ini jauhi syubhat. Supaya apa? Kita jauh dari hal-hal yang haram. Kaum muslimin
dan kaum muslimat rahimakumullah, banyak kisah para sahabat, juga kisah para tabi'in, juga tabi'ut tabi'in yang mengamalkan ini zuhud dan wara. Maka ketika Sufyan Tsauri ditanya, ini sahabat juga, siapakah di antara sahabat Rasulullah ini yang paling zuhud? Tanpa pikir panjang, Sufyan Tsauri menjawab, Umar bin Khattab. Ini sahabat yang paling zuhud. Dia bangun Baitul Mal bukan untuk dia. Dia kembangkan zakat bukan untuk dia. Mulai berlakunya zakat profesi, zakat hasil usaha ini, yang pegawai negeri seterusnya, ini muncul masa Khalifah Umar. Ketika para tentara Allah ini digaji, yang nagaji puno nazaku. Artinya zakat profesi nggak muncul pada masa Rasulullah. Namun lagi-lagi bahwa zakat profesi ini bukan untuk Khalifah Umar. Dia wajibkan zakat untuk umatnya. Sampai yang kaya jumpa dengan yang miskin. Yang miskin mendapat kata orang kaya menjaga yang kaya. Timbullah satu rahmi, saling menjaga, saling menghargai. Ini Umar bangun. Dan diantara para tabi'ut tabi'in, banyak kitab menjelaskan ini, bagaimana zuhud dan wara'nya seorang tabi'ut tabi'in ini. Namanya dia Ibrahim bin Adham. Dia meninggal tahun 206 Hijriah, 3 tahun setelah Imam Syafi'i. Dan banyak kitab menjelaskan bagaimana zuhud dan wara'nya Ibrahim bin Adham. Namun juga perlu kenan, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kita tema malam hari ini adalah wara' dan zuhud. Silakan Bang Marwan. Iya. Terima kasih. Bukan Rasulullah, Umar pun juga tidur di atas pohon, di atas daun kurma juga. Artinya Rasulullah menanyakan lagi. Rasulullah mau ini, beliau maunya terkenal, maunya beliau ini kaya raya. So tinggal bacakan sebuah hadis, beliau kaya. Contoh, man kana akhir hayatihi qaulu la ilaha illallah dakhala jannah. Ini bunyi hadis. Barang siapa di akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kalau seandainya Nabi mau, Bah Nandro semua orang kenal, semua umatnya menyebutkan, kan sah-sah mantap Nabi begah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dakhala jannah. Namun bunyi hadis bukan demikian. Bunyi hadis, barang siapa yang di akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sib'nan. Enggak mesti tambah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka orang itu akan Allah masukkan dalam surganya. Contoh bahwa Nabi tadi enggak kepingin megah, enggak kepingin namanya ini terus diingat sepanjang masa. Melalui hadis tadi. Maka Nabi mencontohkan, dan juga Umar bin Khattab juga mencontohkan, namanya sahabat. Contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah tinggal dia di panti asuhan belakang Masjid Nabawi. Makannya dari bantuan orang. Yang dia tinggal sama dengan para fakir-fakir lainnya. Namun masalah hadis, yang pertama yang paling banyak berdasarkan hadis Abu Hurairah. Seorang sahabat lain namanya dia Abu Dzar Al-Ghifari, ini mantan perampok ini. Ini kaum Al-Ghifari itu kaum yang dia kerjanya merampok kaum orang kaya-kaya, seperti ya Robin Hood atau si Pitung di Jawa mungkin, Jakarta. Dia rampok orang kaya, harta dibawa orang miskin. Ini kerja Abu Dzar Al-Ghifari sebelum Islam. Namun setelah Abu Dzar Ghifari masuk Islam, apa yang terjadi?
Abu Dzar Ghifari termasuk ini tentara Allah yang dia punya gaji setiap bulan 3.000 dirham. Beliau dikerjakan, gaji beliau bagi dua. 1.000 dirham beliau beli, ini kebutuhan dia. Namun yang setengahnya lagi ini dia bagikan ke fakir dan ke miskin. Maka gelar Abu Dzar Al-Ghifari adalah Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Abu Dzar punya kuda dia. Abu Dzar punya kuda dia 40 ekor. Yang dia rawat, yang dia kasih makan semua lengkap dengan perangnya. Kalau ada perang, dibagi dua oleh Abu Dzar. Perang ini berangkat 20 ekor tanpa dibayar. Artinya juga sahabat Abu Dzar contohkan tadi kehidupan yang zuhud, kehidupan yang wara'. Jom Marwan banyak. Karena Rasul contohkan dari kehidupan yang zuhud, yang wara', maka para sahabat mengamalkan itu. Kehidupan yang zuhud tadi dan juga yang wara'. Ya, kesambung ini tadi ke Ibrahim bin Adham. Ini tabi'in, tinggal dia di Khurasan. Tepatnya ini di kota Al-Balkh. Al-Balkhu. Ini Al-Balkhu kalau tengok peta ini dekat dengan Afghanistan, Turkistan. Jarak antara Al-Balkhu ini ke Mekah itu 4.390 km. Jarak antara kota Balkhu tempat tinggalnya Ibrahim bin Adham dengan kota Mekah. Dan ini Ibrahim masyhur dengan zuhudnya dan masyhur dengan waroknya. Ibrahim bin Adham ini keturunan raja. Kakek buyutnya raja, kakeknya raja, ayahnya raja, dan dia pun juga raja. Raja di kerajaan Al-Balkh di Khurasan itu. Setiap harinya beliau ini kemana pergi, yang mengawal beliau 80 orang lengkap dengan tombaknya. 40 depan, 40 di belakang. Dan beliau ini di atas keretanya. Ini kehidupan Ibrahim bin Adham atau yang masih dengan Abu Ishaq. Orang kaya raya ini semua dia punya. Kerajaan dia punya, rumahnya megah, semua dia punya. Namun Ibrahim bin Adham tinggalkan semua ini. Dia hidup dengan makan hasil jual kayu bakar. Dia tinggalkan kerajaannya. Dia pergi. Tinggal di tengah hutan. Kerja dia kumpulkan kayu bakar. Setiap minggu dia beli. Dia jual kayu bakarnya, dia beli makanan itu seminggu. Ini kerja beliau. Setiap hari begitu. Dan dia khususkan dirinya ini untuk ibadah. Artinya kalau dia mau, Ibrahim ini dia bisa hidup mewah. Mangat. Namun ditinggalkan yang mangat gono, yang mewah gono, lebih galak tinggal dalam hutan, mengumpulkan kayu bakar, hidup dengan buah-buahan di hutan, dan bekalnya jual kayu bakar, beli bekal, bawa pulang setiap minggunya. Ini amalan beliau. Setelah itu datanglah semua para ulama. Beliau belajar dari ulama-ulama, dan bahkan pernah Ibrahim bin Adham berangkat dari Khurasan menuju dia Mekah yang dia tempuhnya ini 4.390 km jalan kaki. Yang hanya bawa apa yang ada di tubuhnya. Jumpa sama orang, dia tanya, "Ya Ibrahim, mau kemana?" "Saya mau ke Mekah." "Yang betul," kata orang. Kata orang ini, yang biasanya orang kalau mau ke Mekah itu dia penuh bekalnya. Dia bawa bekal makanannya, pakaiannya. Dan kamu Ibrahim bawa apa? Kata orang ini, "Saya nggak menengok kamu bawa apa-apa ya Ibrahim." Namun Ibrahim menjawab, "Wahai sahabat, saya punya kendaraan. Yang saya bawa ini, kamu nggak melihatnya.
Apa itu? Kata orang itu. Jadi menjawab, yang pertama kendaraan saya wahai sahabat. Kalau seandainya dalam safarah saya ini, perjalanan saya ini, Allah berikan saya cobaan, maka yang pertama kata saya adalah sabar. Ini sabar kendaraan pertama Ibrahim bin Adham. Kalau Allah berikan saya nikmat dalam musafarah saya ini, maka saya kendaraan yang kedua, namanya dia syukur. Dan yang ketiga, kalau seandainya dalam musafarah saya ini, kata Ibrahim bin Adham, Allah takdirkan yang lain, maka saya punya yang ketiga namanya dia ridha. Maka Ibrahim contohkan 3 tadi, ini kendaraan yang perlu kita naiki dalam kehidupan ini. Kalau Allah uji kita dengan berbagai macam ujian, maka ambillah kendaraan yang pertama, namanya dia sabar. Sabar atas apa yang Allah uji. Kalau Allah berikan nikmat kita ini, kekayaan Allah berikan, kesehatan Allah berikan, jabatan Allah berikan, ambillah kendaraan yang kedua ini, bersyukur. Dan yang ketiga dalam kehidupan ini, kita diuji. Na'an ban tamat kuliah kabiumu, yang takdirnya. Bana lampu, mau panen banjir lagi, gak jadi panen, itu Allah uji. Kalau begitu ambillah kendaraannya, itu adalah ridha. Ini disampaikan oleh Ibrahim bin Adham ke sahabat tadi yang tanya, pakai apa engkau dari Khurasan menuju tadi Mekah yang jaraknya ribuan kilometer? Ibrahim dengan tenang menjawab demikian. Sampai saya katakan tadi, ya Ibrahim, kalau begitu berangkatlah. Kami doakan semoga doanya tuh di Mekah. Bapak, Ibu yang kau hormati, sehingga kisah Ibrahim bin Adham ini termaktub dalam banyak kitab-kitab sufi dan kitab-kitab yang zuhud, termasuk juga Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali mengutip yang sama. Sirah At-Tabi'in begitu juga. Maka yang sangat menarik, suatu ketika Ibrahim ini sampailah di sebuah pekan pasar di kota Basrah. Orang-orang ngumpul semua, berkumpul. Tahu yang nyampe adalah Ibrahim bin Adham. Maka berkumpul semua dan terus bertanya. Kata mereka, "Ya Ibrahim bin Adham, kami ini setiap hari berdoa, pagi, siang, dan malam. Kamu lakai ba Allah. Namun sampai hari ini, apa yang kamu lakai, apa yang kamu mohon ba Allah, Allah kabulkan." Kata masyarakat Basrah di pekan kota Basrah. Bukankah kata orang ini, Allah katakan, "Iza sa'alaka ibadi fa inni qarib." Seandainya engkau minta kepada Allah, maka Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah akan kabulkan semua permohonan-permohonan. Bahkan kamu laki kok Allah tak kabulkan. Ibrahim duduk dan berkata, "Wahai masyarakat Basrah, kenapa kalian ini berdoa dan kalian ini enggak Allah kabulkan doanya? Karena ada hal yang kalian kerjakan dan Allah itu enggak rela." Kembali orang ini bertanya, "Apa itu ya Ibrahim?" Kata Ibrahim, "Araftumullaha wa lam tu'addu haqqah." Kalian tahu Allah itu ada, Allah itu maha segala-galanya, Allah itu zat yang diesakan, namun walam tu'addu haqqah,
Kalian nggak pernah melaksanakan hak-hak Allah. Kalau begitu doa ini tertutup. Doanya handuk. Kata Ibrahim Adam yang pertama adalah arabtumullaha walam tu'addu haqqah. Kita tahu bahwa Allah itu ada, namun kita nggak mengerjakan hak-hak Allah. Apa hak-hak Allah? Allah berhak untuk disembah. Ketika orang nggak menyembah Allah, doanya tertutup. Allah itu berhak untuk dipuji. Ketika orang nggak muji Allah, doanya tertutup. Allah itu berhak untuk diesakan. Ketika orang jabat dukun, yakini hal-hal yang lain, maka dia tidak mengerjakan hak Allah. Maka ketika seorang muslim tadi banyak dosanya, sholat nggak dikerjakan, puasa nggak dikerjakan, yang berhak zakat nggak bayar zakat, dia bergelimanglah dengan dosa-dosa tadi ini. Lagi-lagi seorang muslim, masyarakat Basrah datang sambil menangis. Ya Ibrahim, ana rajulun, saya pemuda ini musrifun bizunub, penuh dengan dosa. Musrifun bil ma'asi, penuh dengan maksiat. Ausani ya Ibrahim, Tuhan Ibrahim, nasihati saya, kata orang ini, supaya apa? Saya ini meninggalkan maksiat yang saya kerjakan, meninggalkan dosa yang saya kerjakan. Ibrahim kembali tanya, kira-kira apa dosa kamu? Dia menjawab, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah puasa, tetangga saya sakiti, orang lain saya marahi, tersinggung hatinya. Dia kesalahan semua ini. Dia pernah menyakiti, menzalimi orang-orang lain. Di samping dia punya nggak ibadah. Ibrahim bin Adham memberikan nasihat. Wahai pemuda, boleh kamu ini berbuat maksiat. Boleh kamu ini berbuat dosa dengan syarat. Apa syaratnya? Kata orang ini. Yang 5. Mana yang 5? Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, fa iza aradta an ta'siyallaha fala ta'kul rizqah. Kalau kamu mau berbuat maksiat, berbuat dosa, silakan, enggak apa-apa. Namun jangan kamu makan rezeki Allah. Bingung orang ini. Apakah semua dari Allah? Bukankah semua yang ini Allah berikan? Mau nyuruh hanji pada yang Allah beri, pilih pajonya mana? Kata orang ini. Ya, ini syarat pertama kata Ibrahim. Kalau mau maksiat, kalau mau ini berdosa silakan, boleh. Namun jangan pernah makan rezeki Allah. Ini nasihat pertama Ibrahim ke orang ini. Kaji benar kata orang ini. Siap. Yang kedua kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu mau berbuat maksiat, berbuat dosa, silakan. Namun jangan tinggal di rumah Allah ini. Jangan tinggal di bumi Allah ini. Silakan maksiat. Ini baik bertinggal dalam bumi Allah. Lalu orang ini jawab lagi ini. Mono hanji panjur rezeki Allah. Ini kedua sih tinggal di bumi Allah. Ini kibanci dono. Kata orang ini. Maka dua hal pertama tadi, enggak boleh makan rezeki Allah yang berikan. Yang kedua yang tinggal di bumi Allah ini. Bukankah semua planet Allah yang punya juga? Mau hijrah dari bumi ke Jupiter misalnya, atau ke Neptunus, atau ke bulan mungkin. Semuanya punya Allah. Jupiter punya Allah, bulan punya Allah. Sampai tanya, Pak Aina askun? Mau nyohanjit di bumi Allah, Pak Nungenya benar. Kata pemuda tadi yang pendosa tadi. Dimulai dia.
Air matanya jatuh, berlinang. Namun ya Ibrahim, jelaskan yang ketiga. Kembali Ibrahim ada menjelaskan yang ketiga. Boleh kamu ini berbuat maksiat, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, kata Ibrahim. Namun ketika kamu berbuat maksiat, usahakan jangan sampai Allah melihat kamu. Lagi-lagi orang ini kibannya laginya. Belahan bumi mana yang Allah nggak melihat? Yang toh Allah jikalah. Mana Allah jikalah? Bertambah nangis dia. Sambil suara parau dia katakan, ya Ibrahim, lanjutkan. Yang keempat kata Ibrahim, silakan engkau ini berbuat maksiat. Namun jika nyampe malaikat pencabut nyawa nanti ke kamu, coba minta permohonan sama dia. Wahai para malaikat, jangan cabut nyawaku dulu. Saya mau bertobat. Akhirkan ajalku. Ini pegah Pak Malaikat. Menyatu badan. Kata Ibrahim bin Adham. Lagi nangis orang ini. Kibalan gua malaikat. Suruh akhirkan ajaluk. Dan terakhir kata Ibrahim bin Adham, nanti di hari kiamat orang-orang yang banyak dosa ini akan Allah giring ini ke nerakanya. Nah ketika malaikat Zabaniyah tru badran nak ke medan bak api neraka jahanam ngelake lawannya. Bet melung kenan hai malaikat. Celaka dah. Akhirnya orang ini tersungkur dan dia katakan, Astaghfirullahaladzim, ana atubu ya Ibrahim. Bertobat dia. Maka yang pertama, arabtumullaha walam tu'addu haqqah. Tahu ketenangan Allah, kenal dengan Allah, tahu perintah Allah, kerjakan mana hak-hak Allah. Namun ingat bahwa ketika orang yang kena zakat dan dia enggak membayar zakat, jangan berpikir bahwa Allah itu miskin. Karena kita enggak bayar zakat. Atau perintah Allah tadi kita ini suruh sembahyang, suruh sholat, menyembah dia. Orang enggak sholat, enggak menyembah Allah, jangan pikir bahwa Allah itu berkurang keagungannya. Karena Allah ini la yukhalifu syai'. Allah Maha Kaya. Kalau semua dunia ini enggak sholat, Allah tak Allah. Allah tak agung. Walaupun semua isi bumi ini enggak salah lagi nih, menyembah Allah. Maka perintah pertama tadi kata Ibrahim bin Adham, arabtumullaha an tu'addu haqqah. Tahu Allah, mengenal Allah, maka yang paling pokok adalah melaksanakan hak-hak Allah. Silakan Bapak, Ibu yang mau bertanya. Silakan. Lagi? Ya. Ya, ini kan ungkapan para sahabat seandainya, kan berandai-andai. Artinya nih ungkapan berandai-andai satu yang nggak ada. Namun pengharapan kalau ada ini. Contoh kita berandai-andai seandainya hari ini hujan, ketika ada pengharapan hujan. Ada di antara para sahabat mengatakan bahwa seandainya ada nabi yang keenam, bukan berarti bahwa ada nabi yang keenam. Namun berandai-andai ini, walaupun nanti ada namanya Musailamah Al-Kazzab. Ini juga sahabat juga, ini Musailamah Al-Kazzab. Ini orang yang mengaku nabi, namun dia bukan nabi. Ini ketika turun ayat, Musailamah juga buat ayat juga dia. Contoh bunyi ayat, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Terus Musailamah buat juga dia ayat. Apa ayat beliau? Ad-Dibda. Kodok. Ma huwa dibda? Apa kodok itu? Ad-Dibda'u ibnu Dibda'aini. Seekor kodok lahir dari dua ekor kodok. Kata
Musailamah menyayangi tadi ayat Al-Qari'ah. Namun bahwa Musailamah dinamakan dengan dia Al-Kazzab, para pembohong ulung, ngaku do nabi, dia bukan nabi. Karena anna Muhammadan khatamun nabiyyin. Muhammad dia nabi yang terakhir. Yang pertanyaan adalah, jikalau seandainya ada nabi yang ke-26, maka Umar bin Khattab, kata para sahabat, layak menjadi nabi. Layak menjadi nabi. Walaupun kalangan Syiah mengatakan yang layak bukan Umar bin Khattab. Kalangan Syiah mengatakan yang lebih layak adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya yang tadi, kenapa kau memilih dengan Umar bin Khattab? Umar dipilih sahabat ini kenapa berhak menjadi nabi? Yang pertama tadi Umar dengan tegasnya. Ketika orang takut dengan Quraisy, Umarlah tampil depan menjadi pembela. Yang kedua, Umar ini tadi dia zuhud dan wara. Walaupun dia seorang presiden, khalifah, dia tinggalkan kehidupan yang mewah tadi. Umar ikola Rasul, tidurnya di atas pelepah kurma. Dan juga banyak di hal lain tentu kemuliaan akhlak dari Khalifah Umar ini. Maka para sahabat katakan tadi, kalau seandainya ada Nabi yang ke-26, maka Umar layak jika Nabi. Makasih Bang. Yang lain silakan yang mau bertanya, silakan Pak Orang. Ya. Tadi masyarakat Basrah bertanya ke Ibrahim bin Adham, kenapa doanya ditolak? Jawaban beliau, ini pertanyaan kapan waktu-waktu yang mustajabah berdoa. Nanti dia ada tempat yang mustajabah berdoa. Yang kedua ada dia waktu yang mustajabah berdoa. Di antara waktu yang mustajabah berdoa adalah ini bunyi hadis, ad-du'a'u bainal azani wal iqamah la yuraddu. Doa antara azan dengan iqamah itu tidak ditolak. Artinya waktu yang pertama ini yang dia mustajabah berdoa adalah antara azan dan iqamah. Ketika orang setelah azan dia ambil salat sunat 2 rakaat, bukankah as-salatu itu doa? Karena makna bahasa sembahyang adalah as-salatu hiya ad-du'a, itu doa. Maka ketika orang salat banyak baca dia bacaan doa. Terus waktu yang paling mustajabah juga itu setelah azan subuh menjelang iqamah subuh. Bahkan bunyi hadisnya, man shalla rak'atail fajri fa innahu lahud dunya wa ma fihi. Orang-orang yang sempat sembahyang 2 rakaat antara azan subuh dengan iqamah subuh, maka orang ini menjadi orang yang paling kaya. Maka nungkeun nagenya karena dia punya bumi dan isinya. Artinya pahala yang sembahyang sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh itu, maka itu ganjaran pahalanya adalah bumi seisinya. Maka para imam mazhab pun mengatakan bahwa tidak ada salat sunat lainnya setelah azan subuh sebelum iqamah subuh kecuali sembahyang 2 rakaat yang dinamakan dengan rakaatil fajri. Semua mazhab dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanas lainnya khususkan 2 sunat. Namanya dia sembahyang sunnah fajar 2 rakaat. Maka pahalanya dia itu bumi seisinya. Kalau presiden mungkin punya Indonesia aja. Kalau bupati mungkin punya dia Aceh besar saja. Ini enggak. Dia punya bumi seisinya. Dan pahala yang pentingnya sembahyang 2 rakaat sebelum iqamah subuh. Dan semua mengatakan bahwa ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan.
mengambil 2 rakaat sebelum iqamah subuh. Terus yang ketiga juga waktu yang mustajabah berdoa itu adalah di tengah malam, sulusul lail, sepertiga malam ataupun nisful lail. Bunyi hadisnya, laula an asyukka ala ummati, kalau seandainya ini enggak memberatkan bagi umat kata Nabi sallallahu, saya suka mereka ini mengakhirkan isya sampai setengah malam atau sepertiga malam. Mengakhirkan isya tadi berjamaah sampai setengah malam atau sepertiga malam. Setelah isya berdoa. Artinya bahwa di malam hari ini pun juga waktu yang mustajabah berdoa. Jadi mungkin karena ini Pak Marwan, antara waktu-waktu yang kita ini dianjurkan ini untuk berdoa dan maknanya dia doanya mustajabah. Ya, karena kalau salat, sekali lagi dia doa yang sangat mustajabah juga itu doa di duburi salat, di penghujung salat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri dan seterusnya. Itu dibaca sebelum salam. Artinya di dubur sholat, sedang apa saja kita ini, doanya ini sebelum salam, doa ini dari azabul kubri, dari azab jahannam, fitnah al-masih dajjal dan seterusnya ini dibaca tadi sebelum kita salam. Makna bahwa juga fi kulli duburi shalah du'aun, penghujung sembahyang bacalah doa ini. Nah, juga namun secara umum Pak Marwan yang namanya salat itu dia doa. Ya, nanti Pak Marwan lebih tepatnya ini kebetulan di Masjid Tuha udah masuk dia bab sembahyang. Bab sembahyang ala Rasul, mungkin nanti dalam kajiannya ini mana baca-bacaan yang lebih tepat ketika ruku, ketika sujud dan seterusnya, mungkin lebih tepat nanti kita bahas di pengajian kita di Masjid Tuhan tentang bacaan salat yang dia sembahyang ala sifat Nabi. Terima kasih Pak Marwan. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan. Kalau kita habiskan ini punya Ibrahim bin Adham ini panjang. Bono ban tapera sabo. Dia punya 10 item dia punya ini. Ya yang kali Bono ketika seorang yang banyak dosanya melaporkan dia punya 5 tadi disampaikan juga. Yang pertama tadi arafumullaha walam tuaddu haqqa, kita mengenal Allah, kita mengaku bahwa Allah itu ada, kita mengaku bahwa kita ini hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad, namun kita ini enggak melaksanakan hak-hak Allah, maka semuanya ini termasuk doanya tidak dikabulkan. Kalau begitu, pertanyaannya adalah bagaimana kita hari ini berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba-hamba Allah yang terus melaksanakan hak-hak Allah. Kalau kita uraikan lebih rinci, cukup banyak ini di antara hak-hak Allah. Yang pertama yang mampu, yang punya kelebihan harta tadi mampu, maka Allah minta juga walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Allah melaki bagi orang-orang yang mampu ini mengunjungi Allah, dipat ke rumah Allah, mengunjungi rumah Allah ini Baitul Atiq. Itu rumah Allah ya Ka'bah. Itu pun juga di antara hak Allah, mengunjungi rumahnya. Kita punya saudara, punya kawan, saking dekatnya, saking ngonnya, terpegah. Ngon, mengenawati ini piuh baru molu, nyuruh molu. Udah itu ngon baru modanya senang konle. Kita senang dengan saudara itu datang ke rumah kita, bertamu ke kita. Allah lagi sih. Ketika hamba-hamba Allah ini itu baru mohonnya labaika Allahumma labaik innal hamdan seterusnya, Allah tidak galak, Allah senang.
Mungkin tidak masalah, Ustaz, kamu kan nyudah prehaji kan beda Ustaz. Betul nyok katanya. Sampai masa malahan 17 tahun. Sekian tripnya. Boleh daftar dulu. Ajak umroh sekolahnya. Kita kunjungi rumah Allah. Di Madinah itu adalah kuburan Nabi. Man zara ala qabri wa da'ani walau syafa'a yaumal qiyamah. Ini juga hadis mengatakan bahwa barang siapa yang mengunjungi kuburan Nabi, berdoa pada Nabi, maka di ujung hadis walau syafa'ah, Nabi memberikan syafaatnya. Maka yang mampu-mampu ini saja dalam kuburan Nabi. Dan seterusnya, di antara tadi hak Allah mengunjungi rumahnya. Terus di antara juga hak Allah adalah kita ini mentaati Rasulnya. Karena bunyi ayat ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Yang hari ini kita mengaku bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad. Sudahkah kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad? Nabi mengatakan tadi bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi utus ini kata Rasulullah menyempurnakan akhlak manusia, bukan menyempurnakan budi pekerti, bukan menyempurnakan tadi moral atau adab, namun Nabi utus menyempurnakan akhlak. Ketika orang marah-marah ke yang lainnya, apakah dia sudah berakhlak? Ketika orang suuzon ke yang lainnya, nyonangon gaik moto, wong kaca hitam memang. Nampak ondanya. Kita simpulkan, oh nyanganya nalai buyuyum meculun. Mungkin saja dia enggak nampak kita. Mungkin saja dia ini enggak mengenal kita ketika itu. Mungkin ada kepikiran lain. Namun terkadang kita ambil suuzon. Contoh naurinja, pasti urang yang lagi pinjampeng. Anak keju. Timbul suuzon, memang urunya bacut pinjampeng anak keju. Kita enggak tahu dia. Padahal dulu sepak pengnya, dia utang. Utang baru dah. Nampaknya dia kaya. Dan seterusnya. Maka tadi yang paling pokok kedua adalah menjauhi suuzon ini. Kenapa banyak kita beribadah gara-gara suuzonnya, ibadah yang tak pupuknya berkurang. Maka iyaku su'azani, jauhilah Rasulullah suuzon itu. Kalau itu benar juga husnuzon, berbaik sangkalah. Bonong enggak moto, wong kaca hitam, mungkin ada mahlun mungkin. Makan sepalu. Kami nyampe makanya anak keju, oh mungkin banyak cuma perle pengcit mungkin. Sama perle, kayak anak keju. Kalau semua kita hari ini husnuzon, maka gampung curehnya akan aman. Namun selama masih banyak ini suuzon, saling suuzon, nyukaru. Terus dalam perpecahan. Kang Salim tadi suuzon. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, malam hari ini kita mengkaji ungkapan Ibrahim bin Adham. Yang pertama adalah arabtumullaha walam tu'addu haqqa, mengetahui Allah belum mengamalkan hak-haknya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan kaji lagi ini di antara ungkapan Ibrahim bin Adham. Semoga kita ini juga mampu meniru akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah, khalifah dan para sahabat termasuk Ibrahim bin Adham. Mari tutup dengan kafarah majelis. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.